Shalom semuanya, jumpa lagi kita saat ini untuk kesaksian dengan kebaikan Tuhan bersama Ibu Novi. Ya, hai Ibu Novi, apa kabar? Hai, kabar baik. Puji Tuhan, kita jumpa lagi ya. Ya. Nah, hari ini apalagi nih yang mau Ibu Novi ceritakan mengenai kebaikan Tuhan? Boleh ya berbagi buat kita semua? Silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya mau menceritakan pengalaman saya selama kurang lebih 1 bulan 8 hari di rumah singgah. Sebelum saya sampai di rumah singgah, saya berpikir bahwa saya akan datang ke SOS Malaka. Di sana saya dipertemukan dengan sahabat orang sakit beserta tim SOS. Yang sampai sekitar itu saya sudah tahu di sana pasti ada doanya, ya, karena di sana kan memang khusus orang sakit pasti ada doa ya, pagi sama malam. Saya berpikir itu. Ternyata sampai di sini saya mendapatkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata itu yang Tuhan beri. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ini bukan hanya secara kerohanian, tetapi saya merasakan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, Tuhan sediakan bagi saya, gitu ya. Jadi pada saat saya lemah, ya, ada orang-orang yang selalu menguatkan saya. Pada saat saya butuh makan ataupun masak, saya dipertemukan dengan orang-orang yang siap untuk melayani saya, membantu saya. Apa yang saya perlukan, dia siap membantu. Iya, berarti gini ya, tadi saya dengar bahwa Ibu Novi bilang, ya awal-awalnya berpikir cuman hanya dilayani dengan doa gitu ya. Betul. Ya mungkin kerohaniannya lah yang cuman dilayanin, ya. Tapi sebenarnya ada juga yang Ibu Novi khawatirkan gitu ya, bagaimana dengan saya memasak, bagaimana dengan nyuci pakaian saya, mengerjakan apa yang saya perlukan karena masih lemah ya, belum bisa mengerjakan apa-apa gitu. Tapi akhirnya Tuhan siapkan semuanya gitu ya. Betul. Iya, gimana itu? Jadi saya kan diprediksi ke sini sebenarnya cuma hanya 1 bulan ya. 1 bulan, dan saya juga ada bawa orang dari Batam yang membantu saya. Nah, dan pada saat itu setelah kami jalankan radiasi, ternyata beda dari dokter di sini bilang harus 1 bulan lebih. Jadi membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 minggu lagi. Nah, pada saat itu saya bingung, ini bagaimana ya gitu ya. Orang yang saya bawa sekarang harus pulang karena dia harus balik dulu ke Indonesia, ya. Kemudian 1 minggu lagi balik ke sini lagi. Dan sepertinya yang saya bawa ini pun beliau sudah nggak mau lah ya, capek karena cuma hanya beberapa hari harus balik lagi. Ini juga jadi pergumulan saya juga, siapa ini orang yang akan membantu saya untuk memasak, misalnya kayak mencuci baju atau apa gitu ya. Nah, saya nggak tahu, tiba-tiba saya terberkati dengan ini, tiba-tiba Tuhan gerakin. Ada satu ibu yang tinggalnya bersama-sama kita di sini di rumah singgah, dia siap membantu saya gitu loh. Dan kemudian dia bilang, sudah, kamu nggak usah perlu khawatir Novi, semuanya saya bantu kamu nggak usah suruh lagi mbakmu balik ke Malaka. Dia nggak apa-apa, dia pulang saja gitu loh. Kamu mau masak apa nanti saya masakin semuanya, katanya gitu. Wah, saya dengarnya, waduh Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Tuhan begitu baik, saya bilang itu. Saya tidak sangka, saya kira hanya pelayan SOS saja yang bisa bantu saya. Ternyata orang yang tinggal di sini, yang sudah ada di rumah singgah ini, mereka sudah punya, terbawa, maksudnya tuh seperti keluarga gitu ya. Dan mereka semuanya penuh dengan kasih, gitu. Saling membantu, saling mengasihi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Itu yang saya tidak terpikirkan gitu ya. Bahkan Tuhan sediakan semuanya indah dan tepat pada waktunya gitu. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan
walaupun saya harus memasuki masa-masa radiasi ini ya berat ya, apalagi kemarin pada saat radiasi ke-18 saya drop, saya nggak bisa radiasi lagi, dokter suruh saya istirahat karena kesakitan. Nah di situ juga Tuhan kuatkan saya, dan saya juga berterima kasih saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Tuhan berikan. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kebetulan gitu ya. Betul. Bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan yang terbaik buat saya gitu. Apa yang saya tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan kasih buat saya. Gitu. Jadi saya merasa walaupun saya harus menjalani ini masa-masa sulit ini, tapi Tuhan berikan jalan. Tuhan tuntun terus jalan saya lancar, semua yang saya perlukan Tuhan beri. Berarti selama di rumah singgah ini 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih, berarti Ibu Nopi merasakan betapa baiknya Tuhan itu ya? Ya, benar. Terberkati juga dengan adanya rumah singgah ini berarti? Ya, benar. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana kalau misalnya Ibu Nopi boleh nggak bicara dengan teman-teman kita yang lain? Mungkin mereka juga kadang-kadang memiliki keraguan juga, sama seperti Ibu Nopi sendiri kan pada waktu awal-awalnya, aduh di rumah singgah gitu ya. Tapi gimana Ibu Nopi supaya teman-teman kita yang lain bisa juga merasakan bahwa Ibu Nopi sendiri sudah mendapatkan yang terbaik lewat rumah singgah ini. Baik, saya menghimbau kepada teman-teman semua, buat sahabat-sahabat orang sakit yang di luar sana, misalnya teman-teman membutuhkan tempat tinggal, ya teman-teman boleh hubungin tim SOS yang ada di Malaka, yang kita siap untuk membantu dan melayani saudara-saudara yang membutuhkan gitu. Baik itu dari segi jasmani maupun rohani. Adanya rumah singgah ini, saya boleh merasakan kenyamanan dan sukacita dalam menjalankan treatment saya. Dan tidak terasa 2 hari lagi saya sudah akan kembali ke kota saya. Terima kasih, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Kita mendengar tadi semua kesaksian daripada Ibu Nopi, betapa bersyukurnya kebaikan Tuhan yang nyata atas ibu ini. Dia boleh merasakan bagaimana kenyamanan, bahkan penuh sukacita ada di dalam rumah singgah ini untuk menjalani ya tindakan-tindakan yang dilakukan rumah sakit. Tuhan Yesus berkati.